Oke, baik. Karena sudah semua ya, ini ada 14. Kita mulai untuk perkuliahan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita jumpa lagi teman-teman di perkuliahan mata kuliah mobile programming. Di semester antara ini kita masuk di pertemuan ke-11 dan juga pertemuan ke-12. Oke, bagi teman-teman, nah di sini sebagai syarat absensi nanti teman-teman juga coba screenshot proses dari perkuliahan ini. Silahkan nanti ambil screenshotannya juga ya. Jadi buat bukti kehadiran teman-teman. Untuk pertemuan ini kita masuk di pembahasan yaitu mengenai penggunaan form, yaitu form login. Saya coba share screen. Ya, apakah terlihat teman-teman untuk materinya? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya, baik. Saya lanjutkan. Jadi di pertemuan ini pembahasan mengenai penggunaan form, yaitu form login ataupun form register yang kita gunakan di pertemuan ini, yaitu bertujuan agar teman-teman di sini dapat mempelajari salah satu widget UI. Oke, salah satu widget UI yaitu login, form dan register. Nah, pada pemrograman khususnya di Android. Oke, selanjutnya login form merupakan halaman yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna berdasarkan data akun yang sudah terdaftar. Jika verifikasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Nah, di sini ada beberapa komponen yang nanti bisa kita gunakan, mulai dari edit text. Edit text di sini kita gunakan widget untuk input email atau username. Terus juga ada widget button untuk mengirimkan data login. Selanjutnya ada text view untuk lihat ke halaman register ataupun lupa password. Nah, ini widget atau komponen yang nanti kita coba gunakan. Selanjutnya, nah di sini contoh-contoh penggunaan dari widget untuk membuat halaman login. Nah, di sini contohnya itu menggunakan Java. Oke, kalau yang di sini yang sekarang tampil, nah di sini bisa menggunakan Java ya. Jadi kalau kita pemrograman natif, nah di sini kita bisa menggunakan Java. Nah, selanjutnya
Nah, di sini penggunaan Java, bahasa pemrograman Java dalam pengembangan aplikasi Android. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di mana di sini kita konsepnya sama, halnya kita dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, di sini dengan menggunakan konsep OOP. Di mana di sini kita buat kelas login activity extend, nah, atau kita coba extend ke app convert activity. Nah, di mana ketika kita extend ini merupakan suatu pewarisan dari kelas lain, yaitu kelas app compact activity. Nah, sama halnya di sini kita mengimpor ya sesuai dengan kebutuhan, di mana di sini ada untuk button, ada teks, ada untuk toast, ini kita impor. Nah, akan tetapi fokus di sini kita nanti lebih kepada bahasa pemrogramannya Dart dengan framework Flutter. Nah, di dalam pengembangan aplikasi yang kita akan buat. Nah, selanjutnya register form merupakan suatu form ya yang kita gunakan untuk proses pendaftaran pengguna baru ke dalam aplikasi. Dan di sini tentunya kita menyimpan beberapa informasi, salah satunya ada nama, email, ataupun password. Nah, komponennya kurang lebih sama. Nah, tapi di sini kita tambahkan validasi untuk input username, password, ataupun email. Nah, ini tentunya kita kasih batasan-batasan, yaitu validasi. Nah, selanjutnya di dalam framework Flutter kita membuat nanti halaman login atau login page digunakan untuk mengautentikasi pengguna berdasarkan email ataupun username dan password. Nah, nanti kita gunakan di dalam aplikasi kita dengan bahasa pemrograman Dart, di mana komponennya itu, nah di sini sudah tadi disebutkan text field button, dan juga di sini kita bisa menggunakan autentikasinya itu melalui API backend. Jadi yang sudah saya pelajari, saya ajarkan ke teman-teman mahasiswa yang semester 4 kemarin. Ya, jadi penggunaan untuk loginnya itu menggunakan dua autentikasinya, yaitu melalui database ya. Jadi ketika kita login akan mengecek datanya itu ke dalam database namanya SQLite. Nah, itu yang pertama kali. Yang kedua, kita menggunakan backend API. Jadi ketika kita membuat suatu aplikasi berbasis Android ini kan sebenarnya aplikasi sama halnya dengan front end. Jadi untuk integrasi ke database-nya itu, nah di sini kita bisa menggunakan API. Jadi sebenarnya bisa saja kita menggunakan SQLite, cuman kalau SQLite kan dia database yang skala kecil. Gitu. Jadi kalau misalkan sifat datanya itu yang transaksional dan terus berkembang banyak, nah itu tidak cocok, tetap harus kita menggunakan API. Nah, makanya di dalam materi, di dalam pembelajaran mobile programming yang tatap muka itu, ini saya menggunakan dua metode. Jadi metode untuk penyimpan datanya itu menggunakan SQLite dan juga menggunakan database yang sudah publik yang kita akses melalui API. Nah, ini untuk autentikasinya. Ini untuk contoh kita nanti buat
Ya, di mana di sini kita membuat suatu kelas login page. Nah, di mana di sini kita menggunakan widget stateful widget. Jadi kan ada dua widget yang kita bisa gunakan, ada stateless, ada stateful. Nah, karena sifatnya dinamis, maka perlu kita menggunakan widget stateful. Nah, terus di sini kita create state. Nah, di mana di sini kalau create state ini, ini otomatis biasanya ya kalau kita buat kelas widget stateful. Nah, di sini nanti akan mengarahkan ke kelas turunannya. Jadi underscore login page state. Nah, jadi kalau kita bikin kelas stateful, dia kebagi menjadi dua kelas utama, kelas turunannya. Nah, sebelum kita masuk ke di sini ada metode void login, kita terlebih dahulu di sini kita siapkan yang namanya variable email controller, dan kita inisialkan di sini dengan menggunakan text editing controller. Tujuannya dari si variable ini nanti bisa kita gunakan untuk proses login ya dengan email dan juga password. Jadi bisa di-input. Nah, jadi ketika kita nanti buat form di sini, nah ini kita buat dulu variabelnya. Oke, selanjutnya di sini string email. Nah, di sini kita panggil variabel yang tadi kita buat di atas, email controller .text.trim. Nah, ini kita gunakan. Nah, selanjutnya langsung pengecekan di sini. Nah, jadi langsung pengecekan di mana jika email tidak kosong atau password tidak kosong, kalau di sini ya, email is empty, email kosong karena tidak pakai tanda seru ya, jadi tidak kosongnya, ini is empty berarti kosong. Email kosong atau password kosong, maka ditampilkan pesan email dan password tidak boleh kosong. Terus else-nya berarti kan kalau else-nya itu berarti memenuhi salah satu ini ya, memenuhi kalau misalkan dari emailnya ada. Nah, maka dicek lagi di sini. Email, nah ini yang di atas ini lebih tepatnya harusnya done ya. Jadi email dan password, dan email dan password itu kosong. Nah, ini tetap nggak bisa lanjut ya. Jadi kalau salah satunya ini kan masih bisa berarti. Nah, ini bisa kita nanti tambahkan atau kita rubah menjadi done. Terus jika email ini user.example.com dan passwordnya 1234566, maka login berhasil. Nah, kalau kayak gini teman-teman, berarti kita dibuat hardcode untuk username dan password. Jadi tahap pertama itu dibuat hardcode dulu, artinya kita tidak melakukan pengecekan ke dalam database. Jadi benar-benar, nah di sini langsung ke halaman login. Di halaman login maksud saya, untuk username dan passwordnya. Oke, lanjut. Nah, di sini setelah menampilkan pesan login berhasil, selanjutnya kita arahkan di sini menggunakan navigator.push.
yaitu nanti ketika misalkan berhasil di sini, dia akan diarahkan ke dalam kelas homepage. Di sini material page rootnya diarahkan ke dalam kelas homepage. Jadi kalau kita tadi nanti masukkan username-nya sama dengan username-nya yang kita buat hardcode di sini, ya yang ini, yang kita buatkan di sini user @example.com. Nah, maka nanti akan masuk ke dalam kelas homepage. Oke, kalau semuanya salah, di sini baru masuk ke email atau password salah. Nah, selanjutnya di sini kan manggil kelas show message, di mana di sini kita sudah buatkan string message. String message itu maksudnya adalah kita buat parameter. Ya, jadi parameternya kita masukkan dari sini. Nah, ini ya, ada parameter email atau password salah. Nah, maka dia akan dikirim ke sini lalu dimunculkan sebagai text message. Yaitu jadi sebagai pesan. Nah, di sini kan kita sudah pernah belajar mengenai source next bar, artinya suatu properti di sini yang digunakan untuk menampilkan suatu notifikasi ya yang berisi pesan kayak gitu. Jadi dia akan otomatis manggil sini. Jadi ketika misalkan di sini show message atau yang di atas juga sama nih, nanti dia akan menampilkan pesan yang dikirimnya ini. Selanjutnya di sini kita sudah pahami kemarin ketika kita membuat suatu halaman menggunakan stateful. Nah, ini kan pada intinya itu ada di sini ya. Ini ada di sini. Kalau di atas ini kan kita baru masuk ke dalam metode login kayak gitu. Terus kita belum masuk ke dalam Python scaffold-nya ini. Nah, di sini tuh yang akan ditampilkan yaitu mulai dari email controller. Nah, di sini terus sama input decoration label text email. Nah, berarti dia untuk inputan email di sini. Text field email controller, jadi isinya itu adalah untuk email. Email control itu tadi kan ada dari sini nih, dari yang variabel kita sudah buat. Dia panggil di sini. Terus di sini password. Jadi passwordnya itu di sini label teksnya itu password. Jadi nanti akan muncul labelnya password. Sizebox di sini sizebox itu artinya kan jarak ya antara yang di bawah sama yang di atas. Ini 24 jaraknya, 24 pixel. Terus di sini ada elevated button. Di sini dengan teksnya itu login. Artinya elevated button ini ketika kita klik on press di sini dia akan masuk ke dalam metode login. Kira-kira teman, kalau saya klik on press di sini, loginnya itu ngarahin ke mana? Ke baris keberapa kira-kira? Baris keberapa kira-kira? Kalau saya klik on press login, masih monitor? Irgi? Hadir, Pak. Ya, ketika saya klik login on press login, nah berarti Iya. dia akan manggil apa?
akan memunculkan atau mengecek ke mana? Kayaknya ke Sizebox ya Pak. Sizebox number berapa? Sizebox mana ya? Oh, Sizebox ini. Oke, bukan ya? Oh, Ya, bukan. bukan. Oke, lanjut. Yang lain? (28) memunculkan teks yang ke 27 maksudnya. Login ngarahin ke constant text login yang poin ke baris ke berapa? 28. Oh, kontes. Oke. Masih kurang tepat juga. Solehudin, kurang tepat juga. Oke, thank you untuk tanggapannya. Anita, lanjut. Anita. Maaf, kenapa Pak? Tidur ya? Enggak Pak, saya lagi Zoom 2 matkul. Oke. Mau milih yang mana? Untuk apa Pak? Maaf. Oke. Saya tanya, ketika saya klik on press di sini, elevated button on press yang halaman ke baris ke-27, klik. Kan ini on press itu klik ya, klik login. Ketika saya klik login, dia akan memanggil baris ke berapa atau ngarahin kemana? Oke, sebentar ya Pak. Ngarahin ke baris yang mana ya Pak? Iya, pertanyaan saya itu. Kan harus tahu nih alurnya nih. Sebelum nanti kita lanjut prakteknya juga. Tapi ini untuk yang, kan ini ada 2 bagian ya Pak. Ini tuh nyambung atau enggak ya Pak? Oh, dari nomornya nggak kelihatan nyambung ya? Ini harus Iya. nyambung sih. Nyambung. Oh, jadi nyambung ya Pak? Cuman dia nyambung. Berarti kalau misalkan baris ke tadi sih bilang ke 28 yang kanan ya. Tadi siapa tadi? Solehudin. Nah, terus kalau saudara Anita gimana tanggapannya? Ini nyambung, ini analogi. Oke. Mungkin ke 10 yang pertama ya Pak? Oke, masih kurang tepat. Lanjut. Thank you tanggapannya. Dia ke 24 ya Pak? Farhan. Yang 24 kiri ke home page. Kiri, masih kurang tepat. Endingnya iya, tapi masih kurang tepat. Thank you, Farhan. Ke itu bukan ada Pak? lagi tambahan? Ke apa namanya? Ke else show message bukan Pak? Jadi misal loginnya berhasil, itu udah ada show message login berhasil. Misalnya email password salah, ada show message email atau password salah. Bukan Pak? Oke, benar untuk outputnya ya, benar outputnya ke situ. Tapi ketika saya klik itu dia akan memanggil mana dulu, kayak gitu. Paki, thank you. Nah ini yang kadang teman-teman apa namanya? Bukan baris ke-15 ya Pak? Kurang tepat. Dikit lagi. 14 kayaknya Pak. Oke, 14. Thank you, Sedil. Jadi ke method void login. Ke baris ke-14. Kenapa ke-14? Maaf Pak, saya udah absen belum ya?
Untuk absen di ini aja, screenshot bukti aja. Screenshot bukti, nanti apa namanya di akhir tetap saya akan tetap monitor ya, kayak gitu sampai akhir untuk buktinya, untuk kehadiran. Baik, Pak. Oke, thank you. Sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, jadi ini mengarah ke baris ke-14. Kenapa? Karena di sini dia memanggil ya, ketika on press itu dia method point login. Dia manggil ke sini. Ya, jadi klik ngarahin ke sini. Nah, sama halnya dengan point show message. Jadi kalau kita masuk ke baris yang 21 ini, baris 21 sebelah kiri, ini kan show message, dia akan memanggil void show message, kayak gitu. Jadi akan memanggil ke sini, yang dikirim apa? Yang dikirim adalah parameter login berhasil, yang dikirim parameter email dan password salah, kayak gitu. Nah, ini untuk prosesnya. Jadi di sini, nah ini yang dibungkus ini tidak akan dijalankan, nah ketika tidak dipanggil, ya, tidak akan dijalankan. Jadi kalau teman-teman sudah belajar kemarin mungkin di PHP apa itu method atau function, nah itu sama halnya di sini. Karena di sini kan sama menggunakan konsep object oriented programming, di mana di sini ada kelas, ada property, terus ada pewarisan, ada metode, nah ini yang tadi disebutkan. Nah ini semua sudah menggunakan konsep OP. Sama halnya tadi di penggunaan form login dengan Java juga sama, ya sudah menggunakan konsep OP. Nah, makanya nanti kalau misalkan skripsi, nah ini jangan native struktur lagi, ya kalau mau native framework OOP gitu yang dipakai di dalam pembuatan proyeknya. Jadi ini yang khususnya semester 7 nih, 7-8 nih, misalkan ada nih 7 yang 8-nya, yang 7-nya ya. Nanti bikin tugas akhir, ya bikin perancangan sistem, membuat sistem ya native PHP, cuman benar-benar terstruktur kayak itu. Jadi nggak menggunakan, kan ada pemrograman terstruktur, pemrograman OOP gitu. Jadi kita menggunakannya itu menggunakan OOP. Karena kalau misalkan OOP itu kan lebih fleksibel, lebih efisien. Jadi kalau misalkan programnya makin nambah, makin banyak, satu kelas bisa dipanggil kemana-mana, itu kan lebih mudah untuk kita gunakan. Oke. Ada pertanyaan? Sampai di sini kira-kira teman-teman? Oke, ini ada yang kelewat tadi yang di sini ya, string email control text stream di sini. Nah ini kan manggil apa namanya variable text editing controller, di mana email.textstream ini di sini berarti dia akan memanggil controller yang sebelah kanan nih, halaman 17 sama halaman 21. Nah, ini kan variable email controller dan password controller. Nah, jadi inputan dari email dan password ini, teman-teman, kita ambil teksnya, inputannya, terus kita trim. Trim di sini kan dia akan membuang spasi di bagian depan dan juga membuang spasi di bagian belakang. Jadi kalau misalkan teman-teman ada spasi gitu ya, nggak sengaja, nanti dia akan dibuang. Jadi untuk mengambil inputan. Jadi ketika klik login, ini yang masuk ke dalam login di sini, dia juga mengirimkan
email controller dan password controller. Ini sama halnya kita ketika kita save di dalam PHP, di dalam HTML itu kan dibungkus dengan form, itu sama aja ya. Nah, jadi di sini ditangkap, diambil untuk inputannya kayak gitu, baru dicek kayak gitu. Ceknya itu benar atau salah di sini, ada atau kosong atau tidak ya kan. Terus di sini baru sesuai dengan emailnya itu dengan user example atau passwordnya dengan 123456. Nah ini contohnya. Ada pertanyaan mungkin sebelum dilanjut teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Selanjutnya, register page. Pada Flutter, register page di sini merupakan halaman pendaftaran terbuka pengguna, tempat di mana pengguna baru bisa mendaftar ke dalam suatu aplikasi. Komponennya sama, teks form fill, untuk email, nama, password, konfirmasi password, terus ada button, juga ada validasi. Nah selanjutnya, nah ini untuk contohnya, contoh dari pembuatan register. Nah di mana di sini kita buat kelasnya itu tetap stateful ya, karena di sini kan kita buat kelas yang sifatnya dinamis nantinya. Terus kita buat di sini beberapa properti, final text editing controller, name controller, email, password, dan konfirmasi password. Nah, terus di sini form key-nya kita jadikan global key. Nah, ini untuk form state di sini. Nah, ini nanti kita akan gunakan di sini di sebelah kanan ya, halaman 12 sebelah kanan, form key, berarti dia global key. Nah, selanjutnya sama di sini ada metode void register. Register di sini sampai dengan sini ya, bawah baris ke-39. Terus yang kedua message. Void message sama juga nih, sebelah kanan 1 sampai dengan 3. Nah, baru di sini kita buat widget scaffold. Nah, ini untuk membungkusnya ya, membungkus dari halaman ini. Terus app bar itu untuk heading-nya. Ini kita kasih body. Kita dengan metode padding, property, terus kita kasih jarak 24 pixel. Terus di sini kita buatkan child form, di mana form di sini akan ngebungkus dengan di dalamnya ada list view. Jadi di sini ada, kita tambahkan satu lagi di dalam child yang namanya list view. Jadi list view dari atas ke bawah. Nah, kita membuat untuk beberapa inputan, mulai dari inputan nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Jadi di sini kita buat text form fill, controllernya berarti kan ini yang identitas nama dari si form atau fill ini, fill yang pertama name controller, yang kedua email controller. Jadi kita lihat dari sini controller. Terus di sini ada validatornya langsung ya. Jadi nama tidak boleh kosong, udah kasih langsung validator di masing-masing inputan. Ini email tidak valid. Terus di sini berarti ini artinya apa nih? Yang baris ke-35 maksudnya apa nih? Teman-teman ada yang bantu jawab saya nggak? Sambil saya mau ambil minum dulu ya. Tolong dibantu.
Gimana, ada yang bisa menjawab? Bantu saya. Yang baris 30 sampai 35 di sebelah kanan nih maksudnya apa nih? Atau baris yang 34 35 aja sebelah kanan. Maksudnya apa? Fahri Husaini. Sebentar Pak, masih di kamar mandi Pak. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Nah, ini yang belum ada suaranya nih, Reja. Reja. Hadir Pak. Ya. Apa maksudnya Reja kira-kira? 34 35 sebelah kanan. 34 35. Itu yang buat passwordnya Pak. Iya. Maksudnya gimana itu? Apa, Riza? Nanti kalau sidang saya nguji kayak gitu satu-satu nanti ditanya tuh. Pak, izin Pak, itu yang 34 sama 35 itu minimal passwordnya harus 6 Siapa karakter nih? bukan sih Pak? Nadib. Iya Pak. Minimal passwordnya nggak boleh dari 6 kan ya Pak? Ya, kok putus-putus ya? Iya, betul jawabannya. Cuman putus-putus. Coba diulang. Muhammad Nadib ya, yang jawab apa Irgi nih barusan. Yang 34 sama 35 kan Pak? Ya, betul. Oke, minimal di sini karakter passwordnya 6. Kalau lebih dari 6 nggak bisa ya Pak? Oke. Nah, ini kan kita pakai, bukan nggak bisa. Ini pakai operator apa di sini? Ini kan pakai operator nih yang kita sudah belajar di Web 2 juga sudah. Kan ada 3 operator tuh untuk decision. Decision itu kan teman-teman dipakai lah ketika kita membuat flowchart, kita membuat activity kayak gitu. Nah, tadi kurang tepat ketika lebih dari 6 itu salah. Nah, di sini karena di sini ada operator yang kita gunakan nih untuk kondisi, namanya operator apa? Muhammad Nadif. Operator namanya operator ternary. Ya, jadi maksudnya ya operator ternary. Kan ada if else, switch case ya, itu bisa kita gunakan untuk suatu kondisi, ada ternary. Jadi ketika di sini kita lihat ini validator. Di sini ada properti namanya properti validator, di mana dia akan ngecek ya. Akan ngecek si value-nya. Value-nya maksudnya nilainya ini adalah jika nilainya itu value length-nya itu kurang dari 6 ya.
Jadi kalau misalnya kurang dari 6, maka dia akan menampilkan informasi minimal 6 karakter. Nah, tapi kalau dia lebih dari 6, otomatis tidak akan menampilkan notifikasi atau informasi, gitu maksudnya. Berarti 0 aja. Jadi nggak nampilin informasi kayak gitu. Itu ya. Jadi di sini operator ternary, jadi dia akan mengecek kalau misalkan dia true, sebelah kiri yang dimunculkan berarti minimal 6 karakter. Kalau false berarti sebelah kanan 0 gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, dipahami kira-kira? Baik, Pak. Paham, Pak. Oke, paham ya. Dimas Putro. Oke. Nah, saya lanjut. Nah, jadi harapan saya adalah untuk mata kuliah ini, jadi ketika kita membuat suatu form seperti ini, login, register, nah dari program yang kita buat itu kita tahu fungsinya untuk apa, gitu maksudnya. Ya, ini seperti halnya di sini ada kenapa harus ada text form field gitu ya. Nah, berarti kan di sini kita akan membuat suatu inputan yang mana inputannya itu dibungkus dengan field ya, kalau di di dalam HTML pun ada kan ya untuk ngebungkusnya kayak gitu. Jadi kita membuat text area ataupun text field-nya saja gitu. Nah, ini sama juga halnya kita di dalam framework Flutter. Nah, ini kalau kita menggunakan Android native sama framework Flutter, ini ada beberapa perbedaan nama. Kalau di sini untuk desainnya XML layout file, kalau kita menggunakan Flutter itu kan bersifat dia deklaratif UI, dia menggunakan widget. Jadi kalau di dalam Flutter bahasa pemrogram itu adalah Dart. Nah, di sini ada penggunaan komponen untuk field, ada edit text. Kalau di sini ada text form field. Ada form, juga ada elevated button. Kalau di sini cuma button aja. Untuk navigasi, ini navigator push. Nah, ini kita gunakan. Oke, baik. Kita lanjut. Ini untuk beberapa library yang kita gunakan. Nanti ini bisa kita install dengan cara Flutterpub, add Salomon bottom bar, terus iconnya juga nanti mungkin kita butuhkan. Oke, ini sih udah ya, kemarin untuk project dasarnya kita sudah ada. Oke, nah ini oke, sebentar ya. Baik, kita mulai lagi, lanjut ya untuk materi di pertemuan 12-nya. Baik, Pak. Di sini oke, baik. Kita membahas mengenai option menu dan konteks menu. Jadi harapannya setelah mempelajari slide ini, mahasiswa dapat memahami apa itu option menu dan konteks menu pada mobile programming Android, serta dapat membuat aplikasi mobile dengan option dan konteks menu. Nah, pengenalan di mana option menu merupakan menu utama yang digunakan di dalam sebuah activity. Nah, di sini menyediakan pilihan seperti setting, help, about, profile, logout, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya
Dalam kerangka pembuatan latihan proyek kita itu kemarin sudah menggunakan option menu. Menu ini ditampilkan saat pengguna mengetuk tombol menu di perangkat lama atau icon overflow. Nah, ini bisa kita buat. Nah, ini untuk pembuatan menu. Nah, ini saya lewat saja. Selanjutnya, konteks menu merupakan menu konseptual yang muncul saat pengguna menekan lama. Jadi long press, jadi ada long press ya untuk menekan lama. Jadi pada suatu elemen biasanya di sini ada view, ada list view, ada text view. Nah, di sini menu ini memberikan opsi tindakan untuk yang terkait langsung dengan elemen tersebut. Untuk menggunakan konteks menu, perlu mendaftarkan view agar bisa memiliki konteks menu, membuat dan menampilkan menu, serta menangani aksi saat item menu diklik. Kita lanjut ke contoh. Nah, ini untuk contohnya. Jadi, di sini nanti kita coba lanjutkan saja, berarti untuk contoh projectnya itu masih yang kemarin. Nah, ini di sini mungkin untuk saya coba jelaskan terkait dengan fungsi-fungsi yang sebenarnya sudah kita gunakan di dalam contoh project kita. Nah, baik, satu lagi di sini ada yang terlewat dalam Flutter, option menu tidak secara eksplisit ada seperti di Android native. Namun fungsionalitas serupa dengan option menu pada Android bisa dibuat menggunakan ada pop-up menu button, terus ada app bar dengan action dan drop down button. Yang paling umum digunakan untuk membuat menu ada yang namanya option menu. Nah, atau di sini untuk penggunaan widgetnya pop-up menu button. Nah, saya coba sampaikan lagi. Nah, di dalam penggunaan option menu atau penggunaan menu di dalam project Flutter, nah di sini kita contohkan. Nah, ini di dalam program ini, di mana di sini seperti halnya biasa kita membuat suatu project Flutter. Nah, di sini kita import material.dat. Nah, ini wajib ya, jadi teman-teman. Jadi kita wajib import yang namanya material.dat. Terus di sini kita metode main, artinya ketika di sini ya. Nah, ini mungkin yang teman-teman harus pahami. Jadi kalau kita di dalam web itu kan index ya. Jadi index itu suatu metode atau function yang pertama kali dijalankan. Ya pasti dia akan lari ke atau kelasnya index, di dalamnya pasti ada misalkan metode index gitu ya. Jadi itu yang akan dijalankan. Tapi kalau di sini dia sama halnya dengan kita belajar bahasa pemrograman Java. Jadi yang digunakan adalah metode main. Nah, maka ketika nanti kita ngerun suatu program, dia akan ngarah-ngarahnya ke sini, teman-teman. Metode void main. Main-nya apa? Run app. Run app itu kemana? Dia akan memanggil kelas. Kelasnya itu my app. Nah, makanya ketika nanti kita mau testing, misalkan ngerun, saya mau testing nih, teman-teman ngerun ke yang saya lagi dibuat nih, halaman lagi dibuat, saya nggak mau ke login dulu gitu ya. Nah, berarti kan di sini tinggal diganti aja, misalkan my home, my profile gitu. Jadi kita arahkan. Jadi ketika program dijalankan di dalam browser, ngarahinnya ke situ gitu. Jadi ke kelas itu yang dituju gitu. Itu bisa, teman-teman. Jadi kita ngarahin ke situ. Terdengar suara saya? Monitor dulu nih dari tadi. Dengar Pak, dengar. Gak ada suaranya nih. Ya, Hadir, Pak. Iya. Saya nyari yang nggak ada suaranya nih dari tadi nih. Ruzkia apa nih namanya nih? Hadir
Hadir tidak? Saya lanjut. Nah, di sini penggunaan untuk awal itu, nah ini teman-teman kita bisa menggunakan kelas stateless ya. Di sini kan kalau kita buat di sini stateless ya, stateless widget. Kita buat stateless. Nah, ini override itu di dalam apa namanya Java, di dalam Dart ini kan ada ya override. Terus dia return, ini return konteks, return material app. Nah, ini material app wajib. Nah, ini pertama kali wajib kita manggil yang namanya material app. Title untuk judulnya, terus theme-nya di sini bagian atasnya itu. Nah, color-nya ini colornya warna blue biru. Terus my homepage, berarti dia home-nya itu ketika dijalankan arahkan ke sini. Nah, homepage di sini teman-teman. Di sini kita buat metode handle menu selection, dimana di sini kita tambahkan parameternya ada string value dan build context. Nah, ini ya apa namanya variable value dan variable context. Nah, di sini teman-teman kita menggunakan switch. Jadi untuk kondisi ya, kondisi ketika dia klik, nah di sini dia manggil contoh nih ya sebelah kanan handle menu selection. Nah, berarti kan dia manggil ini ya, yang dikirim ada value-nya, value sama konteksnya. Value-nya itu berarti value dari sini nih yang dikirim ya, dari sini. Nah, balik lagi ke kiri. Nah, di sini kalau dia case-nya itu berarti kan dia akan bandingkan si value-nya itu, kalau value-nya isinya itu adalah kata setting, nah maka akan dimunculkan adalah atau diarahkan ke menu setting. Atau di sini belum diarahkan ke menu dulu nih. Ini kita pakai snack bar dulu. Snack bar itu untuk munculin apa namanya notif. Nah, di sini setting select ya, jadi setting selected. Nah, berarti menu setting dipilih. Nah, ini ketika value-nya yang dikirimkan adalah setting. Value ini dari parameter ya, parameter itu dari kanan sini. Terus kalau misalkan dia about, nah berarti dia about yang dipilih, kayak gitu. Nah, ini kita buat dulu metodenya. Metode ini ketika program dijalankan tidak akan ketika ya program di running ini tidak akan dijalankan baris ini ya, dari baris 21 sampai dengan 34 itu tidak akan dijalankan kecuali dipanggil. Itu prinsip dari metode atau function gitu ya, di dalam OP kayak gitu. Jadi kalau tidak dipanggil dia tidak akan dijalankan kayak gitu. Segitu banyaknya di dalam program, di dalam metode, di dalam function itu tidak akan dijalankan. Nah, selanjutnya program itu kan akan jalan nih ke sini nih. Nah, ini harusnya 35 36 nih. Masuk ke dalam scaffold. Scaffold itu halaman, di mana halamannya itu di sini hanya ada option menu example, title-nya, terus di sini ada menu ya, pop up menu button ya, di sini ada menu. Nah, di sini dua isinya. Yang pertama adalah setting, yang kedua about. Jadi pop up menu itemnya itu ada dua, setting dan about. Nah, ada on selected, terus dia manggil method underscore handle menu selection. Ketika dia dipilih, diklik gitu ya, ketika apa namanya si pop-up menu ini dipilih di bagian sini ya, kan di sini item builder ya, builder konteks, berarti di dalam sini kan ada
array 2 ya. Jadi isinya itu adalah yang pertama, yang setting kedua, yang about. Tapi yang dikirim ke sini, nah kan bisa berdasarkan parameter ya, atau bisa bisa berdasarkan array 01 misalkan, atau bisa dengan value-nya. Di sini dengan value. Value-nya itu adalah setting. Ketika kita klik sini ya, jadi si on select-nya itu kita klik, dia dipilihnya yang ini berarti dia mengirimkan value-nya adalah setting. Kalau dipilih yang ini berarti value-nya adalah about, kayak gitu. Jadi ini value yang dikirim. Oke, ada pertanyaan? Atau saya yang bertanya? Ketika saya klik on select yang 8 baris ke-8 sebelah kanan, maka yang kepanggil baris ke berapa? Diaul Haq ada? Saya Pak. Monitor. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau misalkan saya on select di sini ya, ketika saya misalkan bagian value-nya yang setting, nah terus dia akan manggil baris keberapa? Benar Pak. Ketika saya pilih yang ini yang baris kanan nih on select nih, tapi saya bagian setting, dia akan manggil baris keberapa? Dia Lama-lama? Jadi yang mana Pak, Pak? Yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan sini kan Baris. yang sebelah kanan ya. Kan saya misalkan on select nih, saya pilih, tapi pilihnya yang value-nya setting. Nah, berarti dia akan ngarahin kemana nih alurnya? Itu baris 9 ya? Ya, betul, baris 9. Sebelah kanan. Tapi ketika saya klik gitu ya, di bagian situ yang value-nya setting, dia ngarahinnya kemana? Kemana dulu alurnya? Ke baris mana? Ke baris 10 11 Pak. Ke pop menu 10 11. ya. Nah, kan itu udah satu kesatuan yang dikliknya itu gitu. 14 Pak. Oke. Thank you jawabannya. Lanjut, Fahri Husaini. Masuk, Pak. Oke, ketika saya pilih yang baris ke-12 sebelah kanan, pilih saya setting, ini kan ini menu ya. Kalau berbentuk di sini kan menu item nih, saya klik setting. Yang pertama kali akan diproses ke baris keberapa alurnya? Ketika saya ngeklik analoginya, ini kan kita belajar analoginya dulu ya. Ketika saya klik setting, ngarahinnya kemana gitu kan? Karena program itu harus tahunya di situ. Saya yang 13 sih Pak. Berapa? 13. Kalau nggak 13, 15. 13 kanan apa kiri? Yang kanan. Kanan, berarti ngarah ke situ. Oke, terima kasih Fahri. Oke, masih kurang tepat ya. Tadi Fahri sama Diaul Haq masih kurang tepat. Tapi nggak apa-apa, jangan takut salah. Muhammad Aris. Aris monitor. Hadir nggak nih? Saya Pak. Ya. Kemana ketika saya klik itu setting? Mana Pak? Ketika saya pilih kan ini on select di sini kan di program di sebelah kanan 8.
itu kan di dalam Pak. pop up Nggak ada itunya, Pak. melibatkan. Share screen hilang, Pak. Oh, hilang. Iya, Pak. Oh, hilang. Muhammad Paris ngikut Zoom yang lain juga ya? Iya, Pak. Ah, ini banyak Jadwalnya yang ulang, bentrok, Pak Pak. Paris. Iya, Pak. Banyak Makasih ya, yang Pak. ulang kamu. Saya 3, Pak. Belum, Oh, belum. belum. Ya, Tetap Pak. harus jawab dulu. Karena Ya. sama ini juga kamu ngikutin mata kuliah ini. Jadi nggak ada Ya, Pak. prioritas mata kuliah di sana. Nah, ini. Yang mana yang ini benar kan? Terlihat ya? Jadi pertanyaan saya masih sama, Paris. Kalau ketika saya klik pop-up menu setting di sini, jadi nanti ngarahinnya kemana? Gitu aja sih, simpelnya. Jadi Klik menu setting ya, Pak? nanti jalankan. Ya, kan itu menu ya. Baris mana akan dijalankan? Sebentar, Pak. 24 kiri nggak, Pak? Nah, udah dikit lagi tuh. Siapa yang jawab barusan? Saya, Pak. Paris. Mana yang mana? Oh, Bukan, Farhan. Pak. Bukan saya, Pak. Iya, Farhan, Pak. Paris ya? Bukan. Oh, Farhan. Oke. Tapi sebelum masuk ke 24 kemana dulu, Farhan? Sebelum ke 24 kan itu yang ke 12 kan, Pak? 12 kanan. Ya, betul ke 12. Nah, kalau ya. itu setting langsung ke 24 kan, Pak? Setting select. Oke. Setting Kalau about masuk ke about selected. about select. About select itu yang di kiri. Oke. Yang baris keberapa? Habis dari sini. Mati lagi, Pak. Share screen bapaknya. Dari setting masuk baris kiri. Oh iya. Share screen bapaknya mati lagi. Iya, ini saya soal yang ini ke mental terus ya jaringan internetnya. Tapi yang di kiri ada. Ini laptop saya audionya yang ini bermasalah jadi saya pakai 2. Cuman data saya ada di sini semua yang kanan. Oke. Nah, jadi gini, ya benar jawabannya udah tepat masuk ke situ. Udah tepat, cuman harusnya ngarahinnya ke bagian metodenya dulu, nama metodenya handle menu selection baru ke baris ke-24. Tapi pada intinya ngarah ke situ udah betul. Itu ya. Thank you ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Farhan. Berarti yang baris 22 ya, Pak? Nah, betul, 21. Masuk ke 21 dulu 22 ya. yang di kiri itu ya, Pak? Ya, betul. Jadi kita masuk dulu ke metode gitu ya, metode handle menu selection. Itu pasti semua program pun kita buat, entah itu web, itu pada konsepnya sama dengan kita klik menu, dia kan kalau dia masuknya ke root dulu ya. Kalau misal kita pakai Framework Laravel, CI, ke root dulu, baru root itu pasti diarahkan ke dalam suatu metode atau function, kalau teman-teman bingung ya. Nah, function itu maksudnya function autentikasi. Kalau di sini function karena untuk menu underscore handle menu selection. Baru masuk ke situ dia akan cek tuh menggunakan switch case. Dia itu cocoknya yang mana? Oh, dia cocok dengan setting, berarti masuk ke setting. Baru masuk ke menu setting gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya analogi-analogi kayak gini seorang nanti teman-teman itu masuk ke
sistem analis, programmer gitu ya. Nah, itu yang wajib diketahui. Oke, terdengar nggak ya? Oke, Iya, Pak. koneksinya sebenarnya agak keganggu, tapi ini masih bisa ya, masih bisa terdengar ya. Nah, jadi kayak gitu. Ini yang kadang lemahnya dari teman-teman, yang nggak semua sih, maksudnya di teman-teman di IT gitu ya untuk sekarang ini, karena udah adanya AI, jadi logik kita itu kurang ini ya, kurang di apa ya, sebenarnya nggak bisa, bukannya nggak bisa kita, saya yakin bukannya nggak bisa, karena jarang kita gunakan aja untuk berpikir dari alur program yang kita buat gitu ya, dari proses pertahapan gitu, itu yang kadang kita itu tidak bisa menjelaskan apa yang kita buat, karena kan kita rata-rata misalkan suatu program sekarang menggunakan AI kayak gitu. Kalau dari sisi saya sih, dari sisi programming gitu ya, nah justru AI ini tetap kita gunakan, tapi sebagai alat bantu buat kita. Jadi saya pun bikin sistem ya pakai AI, iya, untuk membantu mempercepat, tapi kalau alur proses logiknya kita di awal itu tidak, atau kurang memahami, kurang kita gunakan gitu ya, hanya outputnya aja, yang penting jadi gitu. Nah, itu yang nanti kita akan tersesatnya maksudnya adalah kita tidak tahu gitu ketika ditanya. Itu yang kemarin juga saya dapat dari teman-teman yang saya uji kayak gitu, program bagus jalan gitu, tapi ketika misalkan saya coba bertanya, alur sedikit sebenarnya saya baca, misalkan bertanya cuman apa ya, misalkan satu modul aja kayak gitu, satu modul jelasin alur dari modul yang dibuat, misalkan modul A gitu ya. Nah, itu kadang stuck di situ kayak gitu, karena tadi secara logiknya itu di sistem masih belum memahami gitu, kayak gitu. Belum memahaminya karena apa? Karena fokus teman-teman ke output, itu yang salah gitu ya. Jadi dalam pemrograman itu, karena teman-teman IT entah itu pemrograman entah itu analis gitu ya, karena kan bisa analisis nanti di dalam kita tugas akhir itu. Nah, itu yang apa namanya, kita nggak boleh disepelekan dari proses ini gitu ya. Jadi jangan mengejar hasilnya aja. Wah, hasilnya bagus nih, tampilannya udah oke, kan karena menggunakan AI misalkan, terus program jalan gitu. Tapi ketika ditanya prosesnya, itu udah nggak bisa apa-apa. Kayak gitu. Itu yang kalau misalkan saya nanti apa namanya, ngecek nilai UAS teman-teman, kalau tatap muka gitu ya, tatap muka itu saya seperti itu. Jadi saya tidak terpacu ke dalam hasilnya saja. Hasil is okay, hasilnya berhasil. Cuman tetap saya akan mengecek dari prosesnya. Jadi dari proses yang teman-teman dibuat itu kira-kira bisa memahami atau tidak apa yang teman-teman buat. Kayak gitu. Itu ya. Itu pesan saya, jangan terpacu kepada hasil. Prosesnya itu seperti apa gitu. Nah, sama halnya kesuksesan juga kan ya. Kita hanya hasilnya aja, prosesnya itu kita mau instan gitu ya, nggak bisa juga kayak gitu. Nah, itu tidak benar. Oke, ini kita belum praktek ya. Kita sudah 9.26. Nggak kerasa kalau bagi saya, cuman nanti kita tetap acuannya 100 menit. Kita ini dikit lagi kayaknya yang ini ya, tadi ke 21 ya. Ketika klik di sini setting, kan ini satu kesatuan ya, menu ya, on select ya, handle menu selection. Sini Pak, handle menu selection, terus kirim, masuk, manggil ini. Terus dia akan dicek. Nah, ceknya itu di sini case, ternyata cocoknya dengan setting. Nah, ini konteks menu tidak secara langsung seperti di Android native, namun bisa mengimplementasikan fungsionalitas serupa. Nah, ini dalam konteks menu yang muncul saat pengguna melakukan long press. Long press itu menekan lama ya. Menggunakan beberapa cara. Show menu, menampilkan menu manual di lokasi tertentu, pop
up menu button untuk menu yang terikat ke icon. Jadi ada di icon itu ada menu yang bisa diklik. Terus gesture detector atau inquill dan show menu untuk menangani long press dan menu. Konteks menu dari nah ini untuk apa ya? Untuk iOS ya, khusus iOS style. Lanjut. Nah ini sama konsepnya nih kalau dilihat ya, konteks menu home. Terus ini sama nih handle menu selectionnya ya, dibuat di sini. Nah di sini hanya menampilkan aja informasi. Terus di sini show menu. Nah ini untuk properti, ini properti untuk posisi aja. Item nih, pop up menu item, edit, ada delete. Yang dikirim edit dan juga delete. Oke, ini masih ada lanjutannya harusnya. Oke, udah ada. Lanjut. Nah ini bisa menggunakan seperti ini ya, di sebelah kanan. Ini lebih simpel, langsung di bawah nih. Nah oke. Ada yang ditanyakan kira-kira teman-teman? Sembilan 1 jam 30 60 tambah 30 90 ya. Kita 10 menit lagi teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu mungkin? Kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan dulu? Cukup sih Pak. Dimas, cukup. Cukup sih, Pak. Oke. Masih monitor teman-teman? Masih, Pak. Sorry. Masih Pak. Oke, sorry ya, jaringannya agak tersendat barusan. Nah ini untuk tugasnya udah saya kirimkan. Jadi gini aja deh, nanti dibuatkan dalam bentuk PDF. Nanti di sini tadi siapa tadi yang buatin recording ya. Jadi saya minta tolong buatkan Google Drive-nya aja deh dari teman-teman, nanti yang duluan nggak apa-apa, bebas. Ya, ini saya sudah kirimkan untuk tugasnya, terus untuk materinya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman silakan. Deadline kumpulin tugasnya kapan ya, Pak? Oke, tugasnya itu karena ini kan hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa aja deh. Berarti Selasa ya, Pak? Selasa malam apa Selasa pagi, Pak? Selasa pagi boleh. Selasa malam aja, Pak. Oke. Ya, nanti nggak apa-apa Selasa malam. Baik, Pak. Makasih. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ini absen dikirim kemana jadinya ya Pak? Kan sebenarnya pengen lanjut untuk programnya, cuman karena waktu ya absen
Ya untuk absensi jadi dikirim ke link atau gimana Pak? Oh, absensi. Absensi nanti sekalian absensinya itu saya nggak belum bikinin link lagi ya. Gak apa-apa dah, karena ini saya lihat kayaknya semua ya masuk ya. Nanti kalau misalkan diperlukan saya ini aja. Tapi tetap saya minta screenshotnya ya, karena nanti saya buatkan formnya mungkin agak terakhir untuk apa namanya untuk absensi. Jadi maksud saya teman-teman screenshot kehadirannya di sini, screenshot kehadirannya nanti saya buatkan. Ini bentar. Kalau saya cek sih gitu aja deh ya. Nanti seperti itu aja. Nanti saya buatin ininya aja, buatin Google Form-nya untuk link kehadiran. Segera mungkin saya buatin, nanti dikirim ke teman-teman. Baik, Pak. Oke, itu aja mungkin. Kalau ada yang bisa open cam, saya coba pengen buat dokumentasi. Butuh juga buat dokumentasi. Ada yang bisa on cam? Siapa? Tuh, baru tahu saya Solehudin Barsah. Nah, nanti kalau ketemu saya nggak akan. Udah pernah saya mengajar di kelasnya ya? Belum. Solehudin. Yes. Bentar. Tes. Sinyalnya ya? Kedengaran nggak ya? Oke. Sinyalnya saya coba. Oke. Saya coba mau buat dokumentasi. Ada yang bisa on lagi kameranya? Kalau enggak, nggak apa-apa. Buat dokumentasi aja. Nah, itu kan Dimas, Putro, Reja. Oke, udah. Yang lain saya coba ini ya, tangkap layar ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, udah teman-teman cukup sekian. Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Oke, sampai jumpa di pekan depan. Oke. Makasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, saya juga. Izin keluar, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Ya.